Mungkin kalau saya dipilih supaya Mas jadi kelihatan cantik. Gimana caranya? Kok nggak kayak kemarin bisa apa namanya bentuknya gede gitu. Kalau kemarin pakai gini Mas, kamera depan. Oh malah pakai kamera depan bisa gitu ya? Nggih Mas. Mau diganti pakai kamera depan. Sebentar Mbak, sebentar. Nggih. Tak lihat di eno dulu. Nggih. Ini saya minta bergabung apa di accept? Ini masih pakai WA Pak. Enggak usah gabung. Oh iya. Nah, gini jadinya posisinya Mas. Gimana? Sebaiknya mau pakai Apa coba saya bergabung di IG Live sebentar Pak. Boleh. Tapi nggak apa-apa Mbak, gini nggak apa-apa Mbak. Yang penting apa namanya aku lihat kan ini apa aku sama Pak Ansar kelihatan. Nggih. Atau sekarang dicoba dulu Pak Ansar dulu yang ini ya. Join ya, join ya, sebentar. Sudah. Nggih. Sebentar Pak Ansor. Masuk Mbak. Masuk nggih. Oke. Masuk. Sekarang tinggal Mas Agung. Oke. Nah, ini dia. Masuk. Sip. Ganti Mas Agung. Oke. Bentar. Berarti WA-nya matiin. Sebentar Mas. Ini Mas belum ada. Oke, sebentar. Notifikasinya Mas belum masuk. Mas invite dulu. Ya, ini sudah. Nggih Mas, sebentar. Sebentar. Oke, di kamera saya HP saya hitam. Hitam nggih? Nggih. Sekarang kelihatan Mas. Oke. Aman berarti nggih? Tapi di saya masih hitam, tapi enggak apa-apa lah. Tapi ini Mas Agung belum gabung ya? Belum gabung di Live, Mas Agung? Sudah. Oh. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, nggih. Sudah ya? Nggih. Ini saya melihat diri saya sendiri nih. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Yang penting Menyanes bisa apa enggak melihat? Semua kelihatan kok. Suaranya Mas Agung nggak kedengeran, Mas. Oke, saya matikan dulu nggih. Nah, sekarang ke IG coba. Ini saya pakai akun IG saya yang dulu Mas Agung. Bentar nggih, akun IG yang lama. Karena yang ini saya pakai untuk live, saya harus ganti dulu akun yang satunya. Sebentar. Maksudnya kelihatan semua sih. Saya ini melihat diri saya sendiri, tapi enggak apa-apa. Kasihan Pak Ansor. Iya, enggak apa-apa, saya sendirian. Iya. Nah, di akun saya yang satunya kelihatan semua. Nggih. Yang sekarang tapi enggak apa-apa. Ini juga udah kelihatan kok. Ini suaraku gimana? Pasti suaraku hilang katanya. Bener nggak? Aman Mas. Suara Mas aman. Oke. Yeah.
Ya udah Pak Ansor, dimulai aja kalau Iya. gitu. Dimulai Mbak nggih. Vicky masuknya nanti di 60 Pak Ansor, 60 sama terakhir karena masalah jaringan di tempatnya Mbak Vicky karena dia kan sekarang ada di Jakarta dan di sana jaringannya jelek banget. Oh, nggih nggih. Berarti ini saya anu Mas Agung nggih, akun saya yang satunya saya matikan karena kalau saya nyalakan saya nggak bisa baca slide. Jadi biarkan saya Ya, eh, mengaca dengan bayangan saya sendiri Mas Agung. gitu, gitu. Saya juga Nggih, pernah tuh mengalami hal serupa nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting menyanes bisa bisa tahu semua nanti biar enak nanti. Oke, yuk sekarang Siap, dimulai. nggih. Nggih, saya Nggih. matikan dulu. Sebentar. Wifi-nya saya matikan dulu, saya nyalakan pakai data biar bagus. Bentar, saya mulai dari slide yang pertama dulu Mas Agung. Tapi gambar saya di situ jelas nggih, Mbak Omeng Mas Agung nggih? Jelas, Jelas, jelas. jelas Pak Suaranya juga Ansor. jelas. Oke, siap. Nggih, pun kita mulai saja, Mbak Omeng, Mas Agung nggih. Nggih, Nggih. nggih Pak, Oke. monggo. Rahayu, salam menyan semuanya, rekan-rekan menyanes di seluruh penjuru nagari. Ini tadi ada info dari Bandung, Mas Agung. Kayaknya ada nobar ini di rumahnya Bang Ferry. Baik, terima kasih. Atlantis Series 208, Kahyangan Ngejowanta dengan seri Pusaka Kang Diawu-awu. Slide pertama, besi yang dipakai untuk membuat pusaka ada bermacam-macam. Bermacam-macam itu tapi tidak anu ya tidak seperti besi yang normal yang kita ini pasti ada bedanya lah. Bedanya apa ya? Kalau yang pernah pegang mungkin akan tahu. Lanjut Pak. Slide 2. Salah satu besi yang digunakan adalah besi balitung. Besi balitung berwarna hitam banget atau pekat. Jadi itu versinya anu ya saya ya. Jadi warnanya hitam banget ini kok slide-nya gitu. Warnanya hitam banget, hitam bener-bener hitam Pak. Jadi bukan kelabu, ini batu kelabu ini salah nih batunya. Hitamnya kayak aspal gitu. Oh, Gitu. nggih. Ya. Lanjut Pak. Slide 3. Selain besi balitung, ada juga besi purosani. Besi purosani berwarna hitam agak kelabu. Jadi tidak sepekat besi balitong ya kalau Prosani agak kelabu dikit. Tuh. Yeah. Oke lanjut. Slide 4. Besi ketiga adalah besi towo yang berwarna kelabu. Itu ciri khas Mojopahit banget ya. Jadi Jawa Barat Pak ya. Itu Yeah. biasanya besinya besi towo makanya kayak peleret dan pengarihnya itu semuanya besinya besi towo. Lanjut Pak. Slide 5. Sebenarnya ada banyak besi yang digunakan leluhur kita untuk digunakan pusaka. Tapi dalam kasus ini ARC hanya akan membahas besi towo. Karena ini pakun yang jahat atau itu ini Pak dari yang wujudnya pleret itu dari besi towo gitu. Jadi, makanya kita prioritaskan di besi towo dulu gitu. Karena kan banyak orang yang nunjukin macam-macam tapi kan pleret versi ARC mungkin paling beda ya Pak dan mungkin kalau itu yang pernah dilihat dan difoto sama Pak Jojo dan khususan waktu itu. Gitu, Pak. Terus. Slide 6. Karena towo dalam bahasa Jawa berarti warnanya kelabu, mirip dengan abu atau awu. Mana ya bentuknya? Abu-abu sih Pak. Abu-abu itu berarti bukan hitam, yes, hampir yes gitu deh. Saya kurang pintar nggak ngasih informasi masalah warna ya. Lanjut Pak. Slide ke-7. Karena dalam bahasa Jawa yang diawu-awu berarti ditinggikan. Itu sudah jelas ya, di awal-awal tadi ditinggikan bukan diperabukan atau di ini apa namanya dihancurkan itu bukan di awal-awal sudah ditinggikan. Lanjut Pak. Slide 8 atau yang dikatakan Kang Awu-awu berarti sangat tinggi. Ya itu bahasanya ARC ya. Kalau bahasa yang lain mungkin awu-awu itu abu gosok atau apa gitu ya Pak. Jadi mungkin gitu ya. Lanjut Pak.
Slide 9. Sehingga daerah yang pusakanya berwarna kelabu adalah daerah awal berdirinya Nuswantara. Maka karena seluruh kerajaan kita tidak pernah pindah lokasi, Pak. Dan ibu kota Oke. di ibu kotanya tidak pernah pindah lokasi, hanya ke utara ke selatan doang sepanjang jalurnya berantas. Maka ya di situ pusaka yang warnanya abu-abu ada di situ gitu. Lanjut, Pak. Slide 10. Maka ada banyak empuh yang menggunakan bahan dasar besi yang selalu berwarna kelabu. Salah satunya adalah empu sombro. Sombro itu yang membuat pleret dan ini sak pengarie ya. Maiso Mundarang. Lanjut, Pak. Slide 11. Empu sombro adalah empu yang membuat pusaka Kiai Pleret. Itu dipegang siapa itu? Lanjut, Pak. Dipegang yang tidak kelihatan di sini, Mas Agung. 12. Dan empu sombro adalah empu dari tanah Parahyang. Dia bukan orang Jawa Timur ya, Pak. Itu nama orang Yeah. Jawa Barat. Makanya pusaka itu pusaka Jawa Barat yang tadinya ada di Mojokerto. Lanjut, Pak. Mas Agung, empu sombro itu gender beliau itu laki-laki apa perempuan, Mas Agung? Laki-laki, Pak. Oh, laki-laki nggih. Berarti kalau ada yang bilang empu sombro itu nyi sombro atau perempuan itu bukan termasuk nggih. Nah, itu mungkin kalau mereka mungkin mengenalnya mungkin yang Nyi Sombro, tapi saya nggak kenal, Pak, Nyi Sombro. Oh, siap. Gitu, Pak. Nggih. Nggih. Slide 12. Dan empu sombro, maaf, 13 nggih. Nggih. Dan tanah Parahyang itu adalah bukan di sebelah wetan. Wetan itu artinya timur ya, jadi bukan di sebelah timur tanah Parahyang. Lanjut, Pak. Slide 14, tanah Parahyang ditandai dengan Grojogan Sewu, berasal langsung dari Kahyangan Cokro Kembang. Itu bagi yang bisa ngelihat ya. Kalau ada yang bisa ngelihat, aku diajari cara yang lihat gitu. Moga-moga ada yang bisa ngelihat, Pak ya. Iya, Pak ya. Kita moga-moga ada yang ngajarin gitu. Lanjut. Oke. Slide 15. Tanah Parahyang juga ditandai dengan aliran Amertosari yang dikenal dengan Sungai Brantas, yang memotong tanah Jawa dari utara ke selatan, bukan dari Sungai Brantas yang berbelok ke timur. Jadi Brantas yang versinya ARC itu utara selatan ya, bukan timur barat, Pak. Atau selatan terus ke timur, itu enggak. Gitu, lanjut. Okay. 16. Kerajaan pertama yang ada di dalam dongeng ARC adalah Kerajaan Keling. Bukan Kalingga ya, Pak ya, Keling. Keling. Itu di zaman Kolokilo, Kerajaan Keling. Raja pertama Mahaprabu Radite. Jadi kita tidak mengenal yang namanya Pithecanthropus. Terus wis ngono-ngono kuwi anu, Pak. Aku ora ngerti. Lanjut, Pak. 17. Kerajaan tersebut adalah kerajaan pertama yang ditugaskan untuk menjaga Grojogan Sewu dan aliran Amertosari. Dan ini seharusnya dijaga terus, bukan ditinggal pergi, Pak. Yeah. Itu seharusnya loh. Tapi kalau yang bertanggung jawab itu pengen menghindari tugas ini ya mesti anak-anak konsekuensi ini apa itu aku radong, Pak. Yang jelas mesti ada resikonya. Lanjut, Pak. 18. Seharusnya kerajaan tersebut bernama Eling atau Ingat. Karena kelingan kan, kalau kita ngomong teringat itu kan kalau ngomongnya kelingan toh, Pak. Karena memang kerajaan pertama kita namanya itu gitu. Lanjut, Pak. Kelingan seliramu. 19. Karena Sang Mahaprabu Radite saat awal mendirikan kerajaan Eling, beliau sudah tahu bahwa besok ada zaman Kolobendo di mana Grojogan Sewu dan aliran Amertosari dianggap cuman dongeng. Itu yang nganggap cuman dongeng aku kayaknya, Pak. Cuman dongeng. Lanjut, Pak. Slide 20. Mahaprabu Radite adalah raja pertama dari zaman besar di zaman besar Kaliswara di zaman Kolokukilo. Jadi zaman kan dibagi 3 zaman kali, 1 zaman kali itu zaman Kolo, dan itu zaman yang paling awal sekali gitu. Lanjut, Pak. 21.
Disebut zaman Kaliswara karena pada masa itu manusia bisa berhubungan dengan yang tidak terlihat atau suaranya saja. Karena pada saat itu orang tidak ketutupan, Pak, dengan panca indera. Panca indera ini jangkep semua itu, nggak ada yang ketutupan sehingga makhluk seperti apapun bisa dilihat gitu. Dan kalau ngelihat juga tidak kabur loh, Pak. dengan zaman dulu, Pak. Kalau bendu Kumoro Asor aja mungkin ditakuti. Kalau zaman dulu bahkan apa namanya dewa kadang-kadang ditantang gitu loh, Pak. Lanjut, Pak. Dua, zaman Kaliswara terdiri atas 7 zaman kolo. Salah satunya adalah zaman kolo Kukilo, di mana Kukilo berarti burung. Karena maksudnya orang pada masa itu Pak rata-rata ya punya ajidami aking loh Pak. Jadi bisa terbang ke sana ke sini, bisa pindah dengan cepat karena punya sepi angin dan sebagainya gitu. Lanjut Pak. 23 disebut zaman kolo Kukilo karena pada itu 24. Sehingga pada masa itu Aji Damyaking dimiliki oleh seluruh masyarakat. Baru aja diomongin ternyata ada di 24. Lanjut aja kalau gitu Pak. 25. Sang Moho Prabu Radita merupakan titisan dari Sang Hyang Bathara Surya. Beliau ditugaskan pertama kali karena supaya bisa langsung memahami jarak antara Arcopodo dengan apa namanya cakra kaki kayangan Eko Cokro itu pas apa enggak gitu. Karena kepanasan apa enggak, kedinginan apa enggak. Makanya beliau ditugaskan pertama kali karena dia yang akan ngatur jarak itu gitu Pak. Lanjut Pak. Setelah 26, Sang Hyang Bathara Surya itu tinggal di kayangan Eko Cokro. Eko Cokro itu kayangannya Bathara Surya ya Pak. Lanjut Pak. 27. Sang Hyang Bathara Surya adalah salah satu putra dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Nah kalau di cerita yang lain nggak tahu putranya Sopo ya, tapi kalau di dalam ceritanya ARC itu putranya Bathara Ismaya gitu. Lanjut Pak. 28. Sang Moho Prabu Radita sangat sakti dan dia kebal dari segala jenis senjata. Nah, kalau sakti pasti minimal itu toh Pak, kebal senjata. Kalau kebal senjata aja enggak ya mesti sakti gitu. Lanjut Pak. 29. Sehingga rambut Sang Moho Prabu Radita menjadi sangat panjang karena tidak bisa dipotong. Menggunakan senjata apa aja dan pisau apapun nggak akan bisa dipotong karena memang terlalu sakti beliau itu. Dan kalau di zaman itu tuh memang orang lebih baik jadi orang sakti daripada orang baik gitu loh Pak. Ajaran yang paling penting itu jadi sakti orang apa. Jadi sekarang kan dibalik ya, jadi orang baik tapi orang sakti gitu. Kalau dulu enggak. Lanjut Pak. 30. Maka untuk mengatur rambut Sang Moho Prabu Radita dipergunakan jamus yang terbuat dari besi towo. Jamus itu kalau zaman sekarang mungkin bentuknya hampir kayak ini ya. Ya itu yang untuk nganu rambut itu Pak supaya nggak kemana-mana gitu. Nggak nutupin muka. Kalau nutupin muka ke depan kan kayak Mbak Kunti tuh Pak masalah. Karena sudah 30, aku disclaimer dulu. Saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun-akun apaan seperti ini tadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC yaitu ritual siraman. Terus semua ini cuma dongeng. Jadi kalau tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau percaya sebaiknya jangan percaya. Ngapain percaya? Gitu. Ngeyelo baik. Ya. Ada disclaimer Mbak Omeng. Mbak Omeng dibacain lagi disclaimer yang itu, yang perlu contekan itu. Ya lo. Sebentar Mas, sebentar. Aduh. Disclaimer. Oke. Iya. Oke.
Ini Omeng bacain deh disclaimer-nya. Loh, kita kan Disclaimer pertama, melanggar perjanjian ini katanya kan nggak mandi kok kelihatannya mandi ya. Kayak dibilang nggak mandi. kasihan, kasihan menyanyi nanti Mas. Kasihan nanti. Sebentar. Bentar ya, baca disclaimer-nya ya. Bentar. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Disclaimer kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Disclaimer ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, Mas. Berhasil, Mas. Tak kira hilang, Mbak. Maklum, Mas. Pos darurat. Ya tadi soalnya kan nyoba Mbak Vicky bisa nge-add sama sekali karena mungkin ke masalah jaringan sama nggak tahu apa ya. Aku juga tadi nyoba nggak ada yang bisa, jadi terpaksa Mbak Openg jadi host. Gitu kalau menyangkut bingung ya. Tapi Mbak Vicky akan masuk, tapi nanti biar apa namanya nggak ngabisin apa namanya tuh kuota ya karena pakai wifi-nya nggak jalan. Wifi nggak bisa masuk. Harus. Ada pertanyaan Mbak Omeng untuk Mas Agung? Enggak, Pak Ansar aja. Oh. Saya masih belum ada. Oke, siap. Kalau Mbak Omeng nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Ngoten nggih, Mbak Omeng nggih, Mas Agung. Nggih. Mas Agung, ngapunten badhe langget malih. Mas, saya sering lihat video dari YouTube, Mas. Lagi-lagi tentang kuda terlatih yang tidak bisa diatur penunggangnya. Berarti dengan munculnya video-video tersebut itu bisa menjadi bukti kalau Mbak Kunti sudah ikuti perintah untuk ke negaranya Pangeran Kurang Mobil. Gitu nggih, Mas. Lah, pertanyaan saya, Mas. Bentar, Mas, ngapunten. Pertanyaan saya gini, Mas. Jika Tun dan Demit terjadi, apakah Putra Wayah diberi hak juga untuk ikut mengendalikan kemunculan jin setan Pripayangan yang dikerahkan Sang SP nantinya, Mas? Yang pertama itu Pak ya, untuk ya, saya jawab yang pertama perkara kuda dulu ya, bahwa kan banyak orang yang mungkin kapan toh dan sebagainya itu ya setelah Tun dan Demit gitu kan, dan ini memang apa namanya Mbak Kunti ini benar-benar bukan endemik Indonesia ya, bukan endemik negara kita, jadi dia makhluk yang terbuat dari sana, yang gara-gara sana dulu mengadakan tambal ban itu, makanya sekarang kita balik ke itu gitu kan. Jadi kalau mungkin ada yang mempertanyakan itu dari negara kita atau dari ini, dan karena ada bukti ini karepmu, pokoknya bagi kita tetap kita menyatakan bahwa itu bukan dari negara kita, maka kita kembalikan. Cuman Mbak Kunti itu bukan makhluk yang mempunyai logika cukup. Jadi kalau misalkan kita suruh jalan ke suatu tempat, kalau ada sesuatu yang menarik perhatian dia pasti belok dulu gitu loh. Nah, masalahnya beloknya itu bisa permanen, bisa enggak gitu. Tapi kan yang dikirim sangat banyak, Pak. Jadi mestinya paling tidak itu lama-lama pasti akan nyampe ke lokasi itu juga gitu. Yang pertama itu ya. Jadi Kunti memang rada angel. Dan ini rada angel. Bukannya mereka tuh mau menolak perintah tuh tidak ya Pak ya sebenarnya, tapi memang radong gitu loh, angel toh Pak.
ngomong sama sesuatu yang random gitu loh. Oke. Itu yang kasus pertama ya tuh. Terus tapi paling tidak itu kuda yang terlatih itu mau masuk kandangnya Serawani tuh Pak saiki. Oke. Dan Kemarin saya melihat video di YouTube seperti itu. Oke. Dan ada satu orang yang lagaknya tadinya so ini banget itu di luar sana, pakainya hitam-hitam gitu, tapi sekarang sama sekali nggak berani muncul loh Pak, udah nggak berani muncul di media massa. Setelah dikeloni Mbak Kudi semalam, dikeloni atas oleh Pak Ansor. Keren, keren. Oke. Perkara ngatur itu masalahnya tuh satu ya Pak. Oke. Satu bisa ngelihat apa enggak itu dulu. Yang kedua Oke. berani apa enggak gitu. Jangan sampai Oke. mereka pengen ngewangin tapi begitu ngelihat nanti malah semaput Kabur. dewe mergo weruh jute sing kaya ngono gitu kan. Seharusnya kita tuh malah bukan takut ya, malah kasihan itu Oke. ono bentuk kok kaya ngono, ono Oke. titah sing kaya ngono gitu. Harus kasihan kita, tapi bukannya kita malah semaput. Seharusnya begitu ya. Jadi Oke. yang Oke. pertama itu sebenarnya kalau beliau sih ada yang mau membantu sang SP itu pasti senang banget Pak kalau ada yang bantu. Dan sekarang gini loh, misalkan Pak Ansor kudu nyaponi dari rumah semua kamar plus halaman gitu, tiba-tiba nasi ngewangi apa tak ewangi nyapu kamar kini untuk apa ya mesti gelem lah Pak, gitu kan Pak. Oke. Dan masalahnya kan ini Siap. masalahnya kan pada yang diperintah itu apakah dia itu nanti akan nurut atau tidak, karena masalahnya kan berhadapan bukan pada pihak yang akan melawan perintah tapi iso ngedongke pora itu loh Pak masalahnya. Oke. Paham dan tidaknya itu loh. Oke. Dan ini masalah yang berikutnya kan berarti masalah wahyu ya. Di sini ketika yang pegang wahyu pasti akan lebih mengerti bagaimana cara memerintah mereka. Dan ini pun pasti Siap. butuh latihan toh Pak. Nah Oke. kalau Laras. nanti Oke. pegang wahyu paling tidak pertama Rohero karwan iso, terus yang kedua kan ini Pak, apa namanya? eh, mungkin bisa sakit jiwa sendiri loh kalau kayak gitu. Kita dong gitu loh Pak. Antara ngerti dan enggak kan cuma guyu Pak, cuma ketawa gitu. Oke. Siap. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua Mas Agung. Lalu apakah mereka dalam tanda kurung Jim Setan Pripayangan itu Mas Agung bisa dikalahkan dengan dibaca-bacakan sesuatu, entah itu montro, entah itu apa yang dianggap sakti di zaman Kolo Bendo? Kalau tidak bisa, kira-kira apa penyebabnya Mas Agung? Kalau menurut saya silahkan dicoba Pak. Selama ini kan mungkin kita dipaksa percaya bahwa itu nek diwacake apa meja dingklek atau diwacake lemari 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 makan atau gimana itu katanya mereka nggak ini kan. Katanya mereka takut. Apakah betul begitu nanti akan kelihatan pada saat sudah demi terjadi Pak. Yang pertama itu ya. Terus kalau ditanyakan kenapa itu kan karena mereka nunggu komando toh Pak sebenarnya bahwa mereka diizinkan untuk kelihatan kapan berarti pada saat dan demitnya itu sudah harus mencapai ke wilayah tertentu dan dia akan nongol di situ di waktu itu gitu kan. Sebelumnya kan mereka nggak berani melakukan itu. Kalau itu paham karena yang perintah kan Bedoro Esmoyo Pak kepada mereka sama Bedoro Antigo. Kalau dua Bedoro itu kalau perintah ke mereka pasti mereka bisa mengerti. Tapi kalau yang nyuruh aku mungkin ada dong Pak mereka itu. Bahasa aku tidak bisa sampai ke itunya mereka gitu. Apa namanya ke naluri mereka. Gitu. Oh, ngaten gitu. Terus selanjutnya, apakah bisa ikut bantu menata Jim Pripayangan meskipun belum bisa melihat Mas? Meski yang ditata jumlahnya Jim Setan Pripayangan itu tidak banyak Mas. Entah itu 1 atau 2 atau beberapa aja gitu Mas. Terus pun Mas. Di dalam serial ARC yang dulu kan pernah kita mencoba memberitahukan bagaimana cara ini ya yang diberikan oleh Mahaprabu Janur apa namanya? Kelopak Gading.
kan itu sudah ada itunya langkahnya atau waktu Nggih, itu. Itu nggih, memang dipersiapkan untuk nanti supaya paling tidak itu supaya minimal mereka tidak mengganggu di pihak keluarga nggih, kita gitu kan. nggih, Di lingkup di daerah yang terdekat dengan kita gitu kan. Tapi nggih, yo nggih. jangan tempat-tempat di ini nggak lucu Pak kalau tunda debit gak jadi gitu. Tapi yang paling penting Oh, ngoten. ini harus dimulai dari titik nol waktu gitu kan. Gitu Nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Mas, Apa Mungkin Mbak? kesimpulan ini ada kata penyanar dari Mas Pak Wahyu Tuban, dibacakan bekecot katanya Mas. Apa itu? Kurang dong ya. Kurang gitu. Aku saya tak ngerti kok meja dingklik atau apa gitu loh Mbak. Orang mungkin itu. Mungkin bisa Nggih. dicoba nggih, nggih. sih. Nanti kalau sekarang karena memang belum tiba jangkane paling tidak belum sampai menyebar ke wilayah yang punya meja dingklik. Jadi ya ini belum sampai ke situ kan, Mbak. Nanti kalau sudah sampai ke situ lah itu baru bisa dicoba Nggih, nggih. apakah benar apa enggak gitu. Sekarang kan lagi ini oh, itu aja kemarin ada yang nyasar sampai ke ini ya, ke Meksiko ke Bangladesh Meksiko. mereka tuh kapan ngulon malah ngetan gitu. Jangan angel tenan. Sampai Oh, beda nggih, benua, nggih. Mas. Nggih, Ya gara-gara kita C14 Mbak. Jadi nggih, mereka mencari tempat yang ada C14 kebetulan ke Meksiko. Lah ada yang lari ke nggih, sana. Oh, nggih, nggih. Ada yang nanya dingklik Mmm, itu apa Mbak? Dingklik itu anu ya, apa yang bisa dipakai untuk duduk kursi Pak? pendek. Nggih. Kursi pendek. Yang bisa dipakai untuk duduk. Nggih. Tuh. nggih, Kursi pendek. nggih, nggih. Mungkin kesimpulannya, begini Mas Agung nggih. Melihat dari, jawaban Mas Agung dengan, episode 2 minggu yang lalu tentang, apa itu, yang 206 itu kalau saya melihat itu, betapa tingginya peradaban, leluhur leluhur Nuswantara nggih, sampai bisa, apa nggih, mengatur atau, mengajari, beberapa makhluk yang dalam, zaman, nggak tahu zaman kapan itu nggih, itu dikonotasikan dengan makhluk yang sangat buruk, yang sangat jelek. Dan apabila, manusia, berteman atau bersekutu dengan makhluk tersebut, itu nantinya akan, dibuang entah kemana gitu Mas Agung nggih. Nah, yang jadi anu kan Pak harus diingat pada saat awal perang Bratayuda lakon Kresna Druta sendiri. Nggih, Itu pada saat Kresna Trimikrama ngamuk itu mabel nggih, berubah wujud di Bolos Rewu. Ayo wujudnya apa? Iya nggih, kan? Itu si nggih, nggih, Bathara Wisnu loh nggih, 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 melakukan seperti itu loh Pak. nggih, Nah nggih. yang nanti ya kalau yang nanti kan nggak Trimikrama dirinya tidak berubah tapi akan mengerahkan itu gitu untuk membuat Mmm, supaya semuanya menjadi lebih terkendali gitu. Oh iya, nggih, eh, ini ya mengingat apa yang dikerjakan Mojopahit sudah selesai. Jadi kalau waktu itu kan saya baru ngomong 97%, 98% dan sebagainya yang replika tempat yang dibangun Mojopahit sudah selesai. Maka nanti kalau wayangnya ketopraknya digelar beneran, itu beneran supaya diinget-inget jangan ikut campur ya Pak ya. siap. Hanya harus jangan ikut campur ketika eh, ketopraknya wis digelar beneran. Karena ini sudah selesai tinggal tinggal nyoba dan kalau mengalami beberapa hal seperti seperti misalkan jam di mobil atau jam tangan atau jam dinding itu tiba-tiba bisa beda dengan yang di GPS, pas GPS jam yang di HP dan biasanya kan kecepatan itu harap maklum karena memang mereka sedang istilahnya tes peralatan. Mmm, Kerasa gitu nggak Pak? Jam apa lebih cepat dikit daripada biasanya daripada dulu. kalau Kalau untuk, masalah waktu Mas Agung, hari Jumat kemarin kan saya ngopi dengan Mas Sindu sama Mas Wawan di kantor saya. Itu saya tanyai, "Mas, sampean kerasa ndak? Lek waktu, akhir-akhir ini sangat cepat."
Iya Pak, gitu. Iya Pak, bener. Sangat cepat waktu Mas Agung. Tak terasa itu baru kemarin kita IG Live, sekarang kita IG Live kayak ya memang terasa cepat gitu Mas Agung. Gitu. Ya, tapi nanti kalau dicocokin dengan jam yang sifatnya online, Nggih, seperti di handphone, nggih. itu akan ada perbedaan biasanya Pak, dan akan sering Hmm, nyocok gitu. Pak. Jadi mohon maklum, karena gini nggih, Pak, intinya akan dibikin jeda yang akan melebar gitu, karena tujuannya gini, ketika terjadi perang, maka ukuran ukuran untuk menembakkan suatu peluru atau rudal kayak atau apa itu biasanya dihitung dengan satuan waktu toh Pak, akan sampai di nggih. sana jam berapa gitu. Kalau misalkan gravitasi dirubah besarnya dan kemudian waktu juga diacak seperti itu, maka kemungkinan besar kan akan salah sasaran kan Pak. Tujuannya kan Nggih. itu toh Hmm, nantinya yang hmm, dicobain. hmm. Kalau jam sampai apa namanya, jangan mengeluh kalau jam dinding terutama yang akan paling kelihatan ya. Untuk harus sering benerin atau malah cepet rusak. Atau malah cepet rusak kadang-kadang itu jam dinding. Jam tangan juga Oh, gitu. Jam jam di mobil, jam digital yang di mobil yang tidak ada hubungannya, yang di tape mobil itu nggih, cocokin nggih. Pak. Pasti pasti akan lebih maju sedikit daripada yang di HP. Gitu. Hmm. Jam tangan Nggih, 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 dan nggih, nggih. sebagainya kan seperti itu akan ada ini. Jadi ya pemberitahuan ini kan anu ya, karena supaya supaya nggak ada yang mengeluh bahwa oh iya memang seperti itu tujuannya ya, untuk supaya nanti perang itu kalau bisa dipucuki terus langsung diakhiri gitu loh Pak. Jadi supaya Nggih, orang nggih. gitu nanti. Ini teman-teman juga banyak yang komen jam di dinding juga lebih lamban gitu. Artinya itu sudah terjadi Mas Agung. Oh enggak. Nggih, Sama GPS, Mas. nggih, nggih. GPS itu drivernya nyasar terus. Iya, GPS juga begitu. Yang Nggih. Hmm, kerja apa jadi apa ojek online dan sebagainya yang ngirim-ngirim barang, mohon maaf ya karena Majapahit sedang sedang melakukan seperti itu. Tujuannya bukan untuk ganggu, tapi untuk nanti ketika ada hal yang lebih besar nggih, supaya itu tidak lama terjadinya gitu. nggih. Karena itu karena saat ini sudah ngancik Rawe Bedoro Bromo Pak. Jadi ketika bumi jadi panas banget itu karena beliau datang untuk paling tidak itu supaya hulu ledak yang bisa bisa ini jangan sampai lebih dari satu sebisa mungkin yang makdor bisa jadi jamur tipe gitu. Tapi Oh, bagaimana oh, tentang rawuhnya Bedoro Bromo ya? oh, oh, Dulu pantesan kan Mas Agung. sudah lama itu. Nggih. Nggih, pantesan Mas Agung. Akhir-akhir ini cuaca sangat terasa panas sekali Mas Agung. Mas, apa ngefek juga ke fisik nggak, Mas? Maksudnya ke badan, Iya, misalnya iya. kayak ngantuk. Kalau gravitasi besar itu kan ngantuk dan gampang lemes Mbak, gampang capek. Memang itu Nggih. tujuannya kan nanti kalau bisa bagaimana supaya mungkin mayoritas orang tidur daripada ikut rame-rame gitu kan Mbak. Nggih, nggih, Nggih. nggih, nggih. Lebih baik tidur Ya atau ngopi. mungkin Nggih. meteorologi geofisika ngomong alasannya macam-macam tapi kan ya saya cerita kembali cukup lama ya sebelum itu Nggih, terjadi kan. Dari tapi ya Nggih. nggih. udahlah. Karena belum apa pernah cerita di IG apa enggak lupa tentang Becala Bedoro Bromo Rawu gitu. Pernah. Pernah. Nggih, 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 nggih. Pernah. Nggih. Lah, yang akhir-akhir ini kan lagi viral Mas Agung. Salah satu badan itu memprediksi kalau bakal adanya guncangan-guncangan di Pulau Jawa Mas Agung. Oh, kalau itu sih jangan khawatir Pak. Kalau ada Nggih, ini pokoknya yang dikatakan katastrofik, bencana katastrofik tidak akan terjadi. nggih. Terutama di Oh, koordinat-koordinat yang mereka tentukan akan terjadi bencana katastrofik ya. Kayak kayak di Lembang gitu Pak, patahan Lembang dan sebagainya. Orang bakal, itu nggak bakal. Itu nggih. akan dijaga oleh para leluhur untuk tidak terjadi di situ. Karena supaya kalau nggak supaya ramalan mereka biar meleset. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, siap, siap, siap. Keren, keren, keren. Nggih. Bagaimana Pak Omeng? Kita lanjut? Nggih. Oke. Ya.
Sebentar. Berapa 6? Sudah. Ya, lanjut, Pak. Enggak, Pak. Oke. Slide 31. Jamus tersebut merupakan awal pembuatan sisir, serit, atau sirkam. Ya, seperti itu bentuknya, cuma bentuknya melengkung gitu. Jadi untuk noto rambut sih, orang-orang zaman dulu. Yang rambutnya, yang orangnya kelewat sakti sampai nggak bisa dipotong rambutnya itu. Lanjut, Pak. 32. Maka penataan rambut sudah ada di zaman Sang Moho Prabu Radite di zaman Kerajaan Keling. Jadi di zaman itu sudah ada orang noto rambut, jadi bukan zaman sekarang aja. Lanjut, Pak. 33. Sehingga di zaman Kerajaan Keling, masyarakatnya tidak ada yang rambutnya awut-awutan. Karena Teraing Kusumo itu nggak mungkin sembrono, Pak. Pasti ketotok kabeh lah. Ora mungkin kayak Drubekso terus ora cetha gitu. Lanjut, Pak. 34. Kebiasaan menata rambut itu yang membedakan Trah Jayengkaton dan Trah Drubikso. Ya kelihatan jelas sih, paling tidak seperti apa gitu. Oke. Cuman aku nggak bisa jelaskan di sini. Lanjut, Pak. 35. Maka di cerita pewayangan, Trah Drubikso tidak akan ada yang menata rambutnya dengan baik. Ya, Pak. Mereka nggak mengenal itu kok, Pak. Lanjut, Pak. 36. Jamus tadi ada 5 buah. Setiap jamus memiliki 5 jari. Karena jamus tersebut selalu digunakan di kepala dan digunakan turun-temurun oleh yang ketempatan wahyu ke Prabon, maka jamus tersebut mempunyai daya linui yang sangat tinggi. Karena posisinya selalu di kepala ya, Pak. Ya, bahkan Oke. kiri ke kanan ini yang dulu dipakai itu hanya pelana kuda yang hanya diduduki aja tuh ampuhnya kayak apa gitu loh, Pak. Oke. Keselopnya yang amang kurat aja itu kalau dipakai untuk pindah kemana-mana cepet banget, Pak. Itu selopnya yang ngoten. posisi di kaki. Dan yang di kepala Oke, kayak apa gitu kan. Dan keren, digunakan semua raja gitu loh. Lanjut, Pak. keren. Oke. Slide 37. Maka jamus tersebut menjadi pusaka tertinggi yang ada di Nuswantara. Karena mempunyai sodolimo ya dinamakan kalimo sodolimo. Sodolimo gitu. Lanjut, Pak. 38. Dan jamus tersebut terkenal dengan nama jamus lebih dari 4 atau kurang dari 6. Sodo. Ya. Lebih dari 4,5 tepatnya, Pak. Kurang dari 6. Lanjut, Pak. 39. Dan sodonya berbentuk melengkung dan jumlahnya tidak pecahan. Sehingga tidak ada jamus 4,5, 4,7, 5,8, tapi sodonya selalu lebih dari 4, tapi kurang dari 6. Dan kelima jamus tersebut sangat mirip. Itu jadi berapa, Pak? Kalau lebih dari 4 dan kurang dari 6 itu. 7 ya? Lanjut, Pak. 40. Kelima jamus tersebut memiliki nama masing-masing. Ya, ada namanya sendiri-sendiri sih. Karena memang berdasarkan letaknya itu. Lanjut, Pak. 41. Jamus tersebut biasanya tertutup di bawah mahkota, sehingga tidak terlihat dari luar. Jadi nggak kelihatan karena ketutupan mahkota. Mahkotanya bukan mahkota Eropa begitu ya, Pak ya. Lanjut, Pak. 42. Jamus tersebut turun sampai ke Mojopahit, tapi bukan Majapahit. Majapahit nggak akan punya, Pak. Nggak akan punya. Majapahit, ya. Lanjut, Pak. 43. Kelima jamus tersebut tersimpan di kerajaan Mojopahit sampai pada saat datangnya seorang Raja Plentot. Oh, kok ada Raja Plentot nih? Plentot Plintut. Iya, Plentot, Pak. Jadi apa namanya itu kalau jamus itu memang turunnya ke Mojopahit ya, Pak ya, bukan ke Majapahit. Karena buktinya salah satunya apa? Di Mojopahit itu Mahapatih Maudoro itu pakai bajunya bagus, Pak, dan lengkap gitu. Nah, kalau di Majapahit, Mahapatihnya orang kelambi tuh, Pak. Oh iya, betul, aku kadang. Lanjut, Pak.
44. Salah satu jamu tersebut dititipkan ke Raja Plentot. Itu sopo radong. Lanjut aja, Pak. Biar menyanus bertanya-tanya siapa itu Plentot, Plentut itu. Nggih. Surat 45. Namun namun sayangnya Raja Plentot tadi justru menyerahkan jamus yang diterimanya ke negara yang dia kira anak turunnya Sang Mahaprabu Radite karena lambangnya matahari. Embuh dan negara nanti aku radong, Pak. Lanjut, Pak. 46. Namun, Sang Raja Plentot sebenarnya ada tujuan lain, yaitu agar seorang panglima pasukan yang waktu itu menggunakan aji panglimunan dan lupa montro cara kembali kelihatan agar tidak pernah bisa kelihatan lagi. Karena panglima ini yang sebenarnya ketempatan Wahyu Keprabon, bukan si Raja Plentot itu. Embuh itu sopo ya radong, Pak. Lanjut, Pak. Yeah. Mas, ngapunten. Terkait Raja Plentot dan Panglima tadi, Mas. Apakah Panglima tersebut sekarang beliau sudah balik lagi, Mas? Bukan sekarang sih harusnya baliknya, Pak. Tapi Bukan sekarang, ya? kan balik memang. Kan balik memang. Tapi bukan sekarang. Belum sekarang, ya? Ya, walaupun dia waktu itu diberi jabatan, walaupun orangnya nggak kelihatan, Pak. Tapi Yeah. sopo radong. Yeah. Mas, terus satu lagi, Mas. Apakah ada hubungannya Panglima tersebut dengan Sang SP, Mas? Ada, tapi aku tidak tahu, Pak, karena dua-duanya tidak mengenal saya. Lanjut, Pak. Siap. Yeah. Surat 47. Namun sebenarnya kejadian itu sudah diperhitungkan agar peradaban Kolobendo tidak bisa melacak keberadaan peradaban Salaka Nagara. Jadi ini ya, apa namanya, tujuannya adalah mengamankan jamus yang lebih dari 4 tadi dan kurang dari 6 tadi ke tempat lain dulu. Tapi nanti akan ditarik balik oleh kerajaan yang punya hak untuk mengambil itu gitu. Lanjut, Pak. Dan harusnya diambil. Dan harusnya ditarik balik, Pak. Oh, seharusnya. Waktu narik balik ya? itu gede banget sampai kelep banyu itu, kelep laut. Sampai kena segoro munggah daratan waktu itu. Oh, lanjut, Pak. 48. Namun ada saatnya salah satu jamus yang diberikan kepada raja di kerajaan Kamikaze akan kembali dengan sendirinya. Jadi orang sendirinya, Pak, tapi memang dijemput. Dan yang jemput itu namanya ada di sana, Pak. Makanya ada nama daerah apa gitu, Fuku apa Mbuh gitu. Lanjut, Pak. 49. Kembalinya Sang Pusoko akan ditandai dengan beberapa peringatan dengan waktu yang berjauhan. Ya, itu nggak perlu dijelasin, Pak. Lanjut aja. 50. Peringatan pertama. Negara tersebut kalah perang pupuh. Itu ya, jadi ya tadinya kan harusnya pegang Pusoko, harusnya menang perang pupuh, atau malah kalah gitu kan. Itu gejala pertama. Lanjut, Pak. Slide 51. Yang kedua, negara tersebut banyak terkena bencana gempa dan tsunami. Itu tadi kena. Oke, lanjut aja, Pak. 52. Peringatan yang ketiga, negara tersebut rawan meledak akibat salah satu pembangkit listrik tenaga nuklirnya terkena bencana sehingga mesin pendinginnya tidak berfungsi. Sampai sekarang kan masih perlu didinginkan dengan nitrogen cair terus-terusan, Pak. Nih, tapi kan nanti antara kekuatan produksi dengan ininya bagaimana itu, walaupun berita ditutupin tapi radiasi tetap akan menyebar itu di sana. Lanjut, Pak. 53. Peringatan yang keempat, negara tersebut akan mengalami masalah sugih tanpa bondo sesuai sabdanya
Eyang Sri Aji Joyoboyo. Emang kelihatan kaya Pak, bangkrut gitu kan. Oke, oke, oke. Sudah dimulai kok itu Mas Agung. Iya. Nggih, 54. Tapi karena tanpa bondo, lama-lama ya ora sugih. Sugih tanpa bondo tuh kelihatan di awalnya Pak, tapi Nggih, lama-lama ketok nek ra sugih gitu. Lanjut Pak. nggih. 55. Selain itu, di Nuswantara sendiri, warna abu-abu akan menjadi tren. Ya ketika kembalinya si Jamus Kalimosodo, tiba-tiba aja warna abu-abu jadi tren. Entah itu di kendaraan, entah di apa gitu. Lanjut Pak. Eh, Ngapunten Mas Agung, apakah ini ada kaitannya dengan pergantian milenium? Yang mana milenium dulu itu kalau nggak salah di tahun 2000 ke 2001 itu ditandakan dengan warna itu Mas Agung. Iya, Hmm, dari tas, terus kemudian mobil, tiba-tiba nggih, warna itu ada banyak gitu. ada di keterangan selanjutnya Mas Agung. Iya, Nggih, oh iya. nggih, Lanjut Pak. nggih. 56. Yang pertama, dimulai dari keberadaan tren orang bepergian menggunakan koper berwarna abu-abu. Ya itu gejala awal, apa gejala yang ditunjukkan bahwa Chris balik loh gitu kan. Lanjut Pak. 57. Yang kedua, munculnya kereta tanpa turonggo dengan warna abu-abu. Entah gimana tiba-tiba jadi banyak aja. Dulunya awal-awalnya kan jarang tuh. Kalau dulu kan di zaman tahun 80-an itu kan mobil itu biasanya warna merah, Hijau, merah, hijau biru, botol, nggih biru. hijau, iya. Nggih, Terus apa ya? Merah Ferrari, terus merah merah nggih, merah hati gitu ya Pak ya. Dulu nggih, kan nggih, itu kan. leres. Tren itu gitu. Nggih, Yang abu-abu dulu hampir nggak ada loh Pak. Nggak ada tahun 80-an nggak nggih, ada. nggih, 70 nggih. juga nggak ada. Nggak ada. Nggih. Baik. Nih, lanjut Pak. 158. Dan anehnya, tren warna abu-abu bersamaan dengan kemunculan tren kendaraan berwarna putih. Weh, bener ya Mas Tapi Agung? dulu abu-abu dulu Pak. Nggih, Baru putih. betul. Baru putih tiba-tiba muncul banyak gitu. Nggih. Lanjut Pak. Dan warna putih itu menjadi sekarang kalau mobil nggih itu menjadi warna favorit dan harganya lebih mahal daripada yang abu-abu memang Mas Agung. Oke. Nggih. Slide 59. Dan kendaraan yang berwarna abu-abu kebanyakan kendaraan yang beroda 5 dalam kurung satu roda serep. Bannya limo gitu kan tetepan. Walaupun nggak dipakai Kan gitu. limo. Nggih, Limo. nggih. Gitu. Betul. Lanjut Pak. Slide 60. Maka untuk kendaraan roda 2, tren warna abu-abu sangat jarang. Ya, aku belum nemoni sih Pak. Di zaman itu, di Nggih. zaman awal-awal itu. Yang ada tuh, yang roda 2 tuh hitam, putih, merah, Biru biru ada nggak ya? Biru ada ya? ada tapi Itu nggih juga jarang. hampir belum pernah lihat loh Pak, yang bener-bener abu-abu utuh gitu. Utuh loh ya. Nggih, Jadi bukan slipnya doang atau atau nggih. tebengnya doang, bukan. Lengkap dari Lengkap, depan ke nggih. belakang abu-abu. Nggih, Oke, joknya itu nggak apa-apa deh. Tapi nggih, nggih, nggih. dari depan ke belakang. Nggih, Sehingga ya dikatakan di STNK dikatakan warna kendaraan abu-abu gitu kan enggak atau pasti nggih. warnanya merah, Nggih. hitam, biru, kuning gitu. Oke, Hmm, lanjut. Ini 60 Mas Agung. sekarang 60 ya? Sudah 60, Mas. Nggih. Udah 60. Sudah 60. Ya. Aku disclaimer dulu saat ini Advance Research Center tidak kerjasama lagi dengan Ekonobo Tapak Angin atau tim Hartadi karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC yaitu ritual siraman. Terus semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya ojo percaya. Ngapain percaya? Ngeyel baik. Oke Mbak Omeng, itu Mbak Ya. Vicky mau Nggih, dimasukin? ini sekarang saya invite Mbak Vicky nggih, Mas. Oke. Mbak Vicky yang add dong harusnya. Di telepon dulu Mbak, jangan aja dia lupa. Sampun, Mas, sebentar. Ya, lewat WA Mbak, terpaksa Mbak. Angel yang lebokke gitu ya. Mbak Vicky, monggo, Mbak. Mbak Vicky, kamu pasti hanya melihat kamera atau Mbak, nggak bisa lihat kita. Aku ora iso ora
aku dulu, Mbak. Oke. Ya ampun, aku bener banget, Mbak. Gantian, Mbak. Aku ya bunder, Mbak. Bener, Mbak. Ya, Mbak. Halo, Mas, aku ora iso Mas Agung, aku bingung iki. Mau ngangkat diri sendiri. Kenapa? Mbak, kameramu Iya, Mbak. Nggak, kamera nih, Mbak. Ini videonya di pakai ning Mas Agung. Jadi aku iso tahu kapan iki aku nonton Nggak diri iso. sendiri, bingung, Mbak. eh bisa nggak nanti piye carane, Mbak? bisa aku nggak bisa atau ini Mbak, eh, aku di add tapi di HP yang satunya jangan yang simpati Mbak, yang AM3 di situ di anu Mbak Vicky, biar Mbak Vicky bisa ngelihat aku. Kalau enggak gitu dia ntar nggak bisa lihat aku. Nah, Kamera nih, Mbak Opi. Carane. Kan itu, Mbak. Mobilnya saya kalau kameranya orang. Kamera di orang, Mbak. aku sudah request. Feedback, Mbak. Oh, itu tamatin aja Mbak Omeng di pakai kamera depan aja Mbak kalau gitu Mbak. Kan Mbak Vicky nggak lama jadi pakai standing tangan Mbak. Pakai standing tangan aja Mbak. Pakai kamera depan aja Mbak. Jadi Mbak anu ditutup ke anu. Nah, kurang ke atas. Nah, udah cukup Mbak segitu. Oke Mbak Vicky gimana Mbak? Halo Mbak. Suaraku mungkin kurang kenceng Mbak. Mbak Omeng, suaraku mungkin kurang kenceng. Suaranya Mbak Vicky juga nggak kedengaran, kurang kenceng. Nggak ada suara ya. Nggak ada suara Mbak, nggak denger aku. Oh berarti kalau pakai kamera depan malah nggak bisa Mbak. Harus pakai kamera belakang sih yang ada suara Mbak. Nggak denger aku, suaranya Mbak Vicky nggak ada sama sekali. Oke, nggak ada. Nah gini. Oke Mbak, Mbak ngomong Mbak Vicky. Kurang ada suara nih. Kurang volume dimaksimumkan Mbak. Nggak ada Mbak suara Vicky ya. belum Kedengaran ya, Mas? ngomong. Oh belum. Nggih, coba. Nggih. Monggo, Mbak. Mas, Mas. Sekarang aku udah, Mas. Dengar sekarang dengar. Dengar Mbak. Terus, oke. Nah, aku ini wae langsung takon wae, Bang. Aku bingung sih. Oh, iki Mas. Sebenarnya aku jadi yang menyadar semuanya harusnya aku kan jadi host dan aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Cuman karena terkendala jaringan jadi menjadi host guys, dan kebetulan kosan ramai sekali, semoga tidak masuk ya suara-suara bisingnya. Oke Mas, pertanyaan pertama, dalam melakukan Kresna Buddha, Prabu Kresna didampingi 3 dewa, itu siapa saja dan siapa mereka Mas? Resi Romo Parasu itu Bedoro Parasu ya Mbak. Terus Bedoro Kanwo, Bedoro Janoko sama satu lagi harusnya Bedoro Narodo Mbak. Gitu. Nah, peran 3 dewa itu tuh apa Mas saat ini? Bukan saat ini, maksudnya selama proses itu.
Mereka cuma menyaksikan perjanjian antara Duryudono dengan Kresna, Mbak. Mereka menyaksikan itu, tapi setelah perjanjian itu disetujui dan perang Bratayuda bisa dihentikan, maksudnya begitu, maka mereka bertiga mereka berempat, berempat langsung balik ke Kayangan. Kalau Bathara Kano sama Bathara Janaka itu mirip ya Mbak ya, karena mereka agak kembar. Ya, lumayan kembar sih, lumayan mirip wajahnya. Bukan Janaka Arjuna ya, tapi Bathara Janaka ada sendiri. Apalagi Oke, Mbak? oke. Terus supaya mempersingkat kebisingan ini ya. Pertanyaan kedua, awal Bharatayuda terjadi saat Kresna diserang Kurawa dan Triwikromo. Nah, di sini apakah ini salah atau benar? Terus apakah ini akan terulang lagi, Mas? Yang jelas keliru ya, seharusnya dia tidak Triwikromo, karena memang seharusnya perang Bratayuda tidak dihentikan. Yang pertama itu, beliau kan Triwikromo menjadi raseksa saat pitung gunung anaan toh Mbak tingginya, dan kemudian bisa ngamuk kayak gitu. Ya kalau Kresna sendiri yang maju ya selesai Bratayuda nggak akan terjadi sih Mbak. Makanya kemudian Bathara Narada turun dan meminta untuk Kresna untuk kembali ke wujud aslinya kan, karena itu kan berarti dia salah Mbak. Dan apakah ini akan terulang apa tidak tahu Mbak ya. Kalau sing jelas kalau nanti ada titiknya di mana ketika waktunya tiba dan sang SP mungkin kena kesenggol sesuatu ya, mungkin itu bisa Triwikromo kaya ngono Mbak. Tapi masalahnya kan sing ngalami itu sopo masalahnya gitu loh. Kalau aku kan cerita saiki kan yang ngalami ya yang jadi SP itu siapa kita masih belum tahu tau Mbak. Tapi bisa terjadi seperti itu sih. Teman ngamuk itu bisa aja sih Mbak. Karena kan memang pada dasarnya sabar bukan ajaran yang ada di ini ya Nusantara. Di Nusantara ya Nusantara ora gitu loh. Gitu Mbak. Apa nih Mbak? Halo? Ada lagi, Mas. Kena delay ya? Halo. Terus ini lagi, Mas. Perang Bharatayuda Jawa Binangun terjadi kan di Tegal Kurusetra. Itu gimana akan berulang di sana lagi? Enggak. Ya, Kuru itu artinya kegelapan toh. Jadi Kurusetro, setro itu tempat sebenarnya ya. Kalau nggak tahu kalau di Bali apa artinya, tapi kalau di bahasa Kawi, setro itu artinya tempat. Nek Kurusetro itu tempat kegelapan. Dikatakan kegelapan karena waktu itu perangnya kan gede banget Mbak, sampai nutupi efeknya tuh sampai seperti itu, sampai langit tuh sampai peteng gitu loh Mbak. Mungkin tempatnya tidak, Mbak, lokasinya tidak di Tegal Kurusetro yang dulu, tapi efeknya akan sama dengan Kurusetro yang zaman dulu. Efeknya ya Mbak, tempatnya enggak, tapi efeknya akan segitu. Oke, Mas. Oke, ada lagi Mas. Kalau Kresna Triwikromo dan perang Bharatayuda Jaya Binangun dimulai, tapi untuk perubahan zaman dari Kalabundo ke Kalasuba nanti, apakah juga akan sama, Mas? Seperti itu juga. Oh beda Mbak. Kalau di perang Bharatayuda kan perang beneran antara Kurawa sama Pandhawa Mbak. Tapi kalau ini nanti kan Satrio Piningit akan ngerah ke jembatan Triprayangan untuk nekuk semuanya supaya pada tunduk Mbak. Dan itu dari kondisi di mana dia bukan orang yang dikenal masyarakat, tiba-tiba menjadi terkenal sekali dan semua orang langsung mengenal. Jadi akan ada peristiwa seperti itu gitu loh. Gitu Mbak. Jadi dia bukan bagian dari pertempuran itu, tapi dia datang untuk menghentikan pertempuran itu gitu loh Mbak. Sehingga tidak mungkin ada akhir zaman. Gitu. Maksudnya akhir dunia ya, karena yang ada pergantian zaman dari Kalabendhu ke Kalasuba. Itu Mbak. Terus ada lagi Mas ini Mas. Kan sekarang udah dimulai itu Mas digelarnya Tundan Demit.
yang ada di negeri Rom. Lalu apakah itu untuk penggambaran Trikromonya Bathara Wisnu, Mas? Belum, Mbak. Yang di negara Rom ini kan tuh latihan toh, Mbak. Jadi apa namanya? Karena Tun dan Demit yang dipilih adalah makhluk-makhluk yang digunakan adalah makhluk-makhluk yang tidak karnivora. Dan makhluk-makhluk yang tidak karnivora itu biasanya lebih bodoh daripada yang karnivora, Mbak. Makanya ini dipakai untuk supaya si Demit yang disuruh bekerja ini mengerti dulu dengan bahasa perintah yang nantinya akan diberikan. Makanya itu sebenarnya untuk awalan supaya nanti nek tiba waktunya biar mereka tuh gerakannya gampang. Nah, sekarang untuk latihan ya di tempatnya Pangeran Kurangmobile dulu gitu. Sekalian mengembalikan mereka ke tempatnya dulu, ke asalnya gitu loh. Kalau ada yang menganggap bahwa Mbak Kunti bukan berasal dari sana, itu terserah. Tapi bagi saya tetap dia berasal dari negara Rom, tempatnya Pangeran Kurangmobile. Gitu, Mbak. Oke, Mas. Oke, pertanyaan aku beberapa udah, cuman nanti aku sambung lagi di part terakhir supaya seru. Terus ini Mas, tadi disclaimer-nya udah dibacain ya sama Om? Udah, Yang 3. udah dibacain. Oke. Yang penting udah tersampaikan disclaimer-nya. Oke, Mas. Terima kasih atas waktunya. Nanti aku gabung lagi di terakhir, Mas. Oke. Ya wis. Oke, Mbak. Mungkin Mbak videonya mungkin pakai ini ya, karena pakai IG agak susah. Mungkin jaringan di situ ya, yang biar pet. Nah, Oke, gitu dulu. Oke. Sampun, Mas. Oke. Oke. Oke, Mbak. Langsung lanjut, Monggo. Pak Ensor. Siap. Oke. Slide 61 nggih, Mbak Omeng, Mas Agung. Oke. Oke. Dan warna abu-abu biasanya warna kendaraan yang paling murah dan terjangkau. Ada masa itu ya. Kalau sekarang gimana ya? Aku kurang paham kalau sekarang. Tapi seharusnya warna abu-abu itu warna yang katanya paling murah toh, Pak. Yang Oke. paling mahal putih ya kalau nggak salah ya. Oke. Mentang-mentang Oke, mobil terus. putih. Oke, paling mahal memang putih, Mas Agung. Kalau abu-abu grade-nya masih di bawahnya. Oh, oke. Oke. Slide 62. Itu berarti Jamus yang di luar sana sudah kepingin dijangkau oleh negara ini. Maksudnya masih di luar negara kita, Pak ya. Tapi sudah ada di Nuswantara gitu. Sudah ada di genggaman salah satu dari 3 negara itu yang sangat mendukung Nuswantara ini gitu. Lanjut, Pak. Slide 63. Ketika saatnya sudah lebih dekat, maka akan datangnya seekor kuda berwarna abu-abu yang lidahnya bercabang 5. Wah. Ya dinamakan kuda dawuk gitu. Warnanya dawuk kalau orang Jawa. Dawuk. Lidahnya bercabang 5, Pak. Dan itu dulu seharusnya pernah datang di kota yang ada di dekat apa tuh namanya ya? Yang kita datengin untuk sowan itu, Pak. Oke. Kota apa itu namanya Ada. ya sekono kuwi. Di slide selanjutnya ada, Mas Agung. Oh, oke. Lanjut, Pak. Nampak kuda tersebut seharusnya datang dari arah Kadipaten Widarbo. Ya dulu pernah datang ke sana. Oke. Jadi ya waktu itu karena kalau saya waktu itu masih mahasiswa, jadi nggak mungkin bisa ngopeni jaran tuh, Pak. Jadi dengan tangan kita ya wis, yang penting dia wis Bali gitu aja. Lanjut, Pak. Oke. Dan semenjak kuda itu dilahirkan, maka pemiliknya akan didatangi leluhur agar diserahkan kuda tersebut kepada yang berhak. Iya, memang seperti itu yang terjadi tapi itu sudah masa lalu ya, Pak. Lanjut, Pak. 66. Karena si pusaka bertempat tinggal pada lidahnya si kuda. Pada saat pertama kali balik. Jadi bukan seterusnya ya. Makanya ketika kuda itu akhirnya diopeni oleh yang tidak berhak,
lidahnya jadi tidak 5 lagi, cabang 5 lagi. Mungkin tinggal 3 atau mungkin normal sekarang malahan. Oke. Lanjut, Pak. 67. Namun, jika kuda tersebut jatuh ke tangan orang yang salah, maka lidah kuda tersebut berubah menjadi 3, bersamaan dengan bertambahnya dewasa. Oh, ini Nya jawabannya. pencatatan si Jamus yang lebih dari 4 dan kurang dari 6 itu, Pak. Hmm. 68. Bersamaan dengan itu, sang pusaka akan diambil di kerajaan Medang Kamulyan. Ya, ini ternyata ada di sini. Ya, diambil di Medang Oke. Kamulyan. Sekarang ada di Medang Hmm. Kamulyan. Kan ada di dekat Kerawang ya, Pak. Posisinya Oke. Medang Kamulyan. Lanjut, Pak. Ya. 69. Maka negara kamikaze jika tidak menyerahkan, maka akan berhadapan dengan kerajaan Medang Kamulyan. Ya, makanya kono apa namanya ya? Ala daerah namanya Fukumacan gitu, Pak. Lanjut. 70. Maka negara kamikaze akan sesuai julukannya sebagai negara dengan tingkat bunuh diri terbesar di dunia. Betul. Resikonya itu sih. Tapi Iya. memang karena mereka nggak menyerahkan, Pak. Jadi tapi mereka juga nggak nyadar kalau itunya sudah hilang dari sana. Karena memang mereka tidak tahu. Mereka kurang makan tahu, Pak. Lanjut, Pak. 71. Dan budaya negara kamikaze akan lebih terlihat saat Jamus akan meninggalkan negara kamikaze itu. Ya, lanjut aja, Pak. 72. Dalam pengembalian si Jamus tersebut, Medang Kamulyan tidak akan mau mengadakan perundingan. Karena bagi Medang Kamulyan itu punya mereka. Jadi ya mereka berhak untuk mengambil alih secara paksa. Lanjut, Pak. Oke. 73. Karena bagi Medang Kamulyan tidak boleh merundingkan hak miliknya sendiri dengan orang lain. Itu memang nggak boleh toh, Pak. Masa iya kalau Pak Ansor punya mobil, beli mobil dengan tenaganya sendiri, terus harus rundingan sama orang lain kapan makainya, yang punya siapa gitu. Oke. Lanjut, Pak. 74. Maka Medang Kamulyan pertama kali akan mengirimkan lelembut untuk mendatangi Kaisar Kamikaze. Ya, ada step-stepnya dulu, Pak. Dari mulai step yang halus sampai yang kasar. Tapi yang halusnya tuh halus kasar. Lanjut. 75. Medang Kamulyan juga sudah menyiapkan jamus palsu yang sangat mirip dengan jamus di kerajaan Kamikaze. Itu yang membuat mereka tidak sadar ketika itu dia diambil balik gitu. Dan namanya kan Kaisar. Raduh, karena ini hilang kan jadi kasar. Lanjut. 76. Dan lelembut yang ditugaskan paling tidak memberikan 3 kali peringatan. Dan itu semua tidak dibaca oleh mereka sebagai peringatan, tapi dibaca sebagai bencana alam. Lanjut, Pak. 77. Jika tidak dikembalikan juga, maka akan diambil dan ditukar dengan jamus yang palsu. Tapi pada saat pengambilan berarti ada resiko yang lebih berbahaya untuk negara itu ya. Dan itu mereka pasti juga nggak akan menganggap kalau itu sebagai hukuman peringatan, tapi mereka menganggap sebagai apa ya, kejadian alam atau kejadian kecelakaan gitu, seperti meledaknya reaktor nuklir waktu itu kan, Pak. Lanjut, Pak. 78. Dan jamus yang palsu bisa berakibat cukup fatal bagi yang memegangnya. Karena ada ya namanya yang palsu, Pak. Tapi kalau leluhur kita kan pasti ada kekuatan yang ada di situ juga. Ini kekuatannya itu kekuatan yang tidak bisa terkendali gitu, Pak, oleh mereka. Lanjut, Pak. 79. Karena di jamus yang palsu ada kekuatan yang bisa mengurangi kekuatan manusia dan daya pikir manusia. Yang ada tuh pengennya ribut, gitu loh biasanya. Kalau yang seperti itu. Kalau tidak ya masyarakatnya tiba-tiba pengen apa ya? Ya pengen jadi kamikaze juga gitu, Pak. Pengen jadi bom kamikaze itu. Lanjut. 80. Bahkan yang berada di dekat jamus palsu tersebut bisa terkena penyakit berbahaya.
Ya sekarang bisa dilihat apakah di sana itu ada orangnya sehat semua atau ada yang kena kena penyakit berbahaya. Lanjut, Pak. Itu mungkin Mas Agung, salah satu putrinya itu Mas Agung, efeknya. Waduh, saya tidak tahu, Pak. Aku nggak tahu macam berita ya masalahnya. Aku tuh paling cuma nonton YouTube, itu pun cuma nonton film-film, Pak. Nggak pernah nonton yang ARC aja nggak pernah nonton, Pak. Nggak pernah nonton kok. Mau komennya pun nggak pernah tak nonton. Kalau ada kalau yang rajin nonton tuh kan malah Mbak Vicky, Mbak Oming, Mbak Jo itu yang sehingga yang sering ngasih tahu, Mas ada komen gini, bodoh amat dan kata gitu kan males nonton. Lanjut. Oke, 81. Sehingga semenjak munculnya tren kendaraan berwarna abu-abu, seharusnya Jamus tersebut sudah berada di Medang Kamulyan. Medang Kamulyan tuh pasti ngasih tanda, Pak. Nggak mungkin nggak ngasih tanda. Oke. Cuman masalahnya kan cara apa enggak yang diberi tanda itu. Lanjut, Pak. 82. Sehingga 4 Jamus berada di Mojopahit dan 1 Jamus di Medang Kamulyan. Jadi udah lengkap sebenarnya kembali ke Nusantara. Bukan ke Nusantara, Pak. Lanjut, Pak. Nuswantara. 83. Saat ini Jamus yang berada di Medang Kamulyan disimpan di Gedong Pusoko yang ada di Medang Kamulyan. Nah, itu kalau ada yang tahu gedung pusakanya di mana, saya dikasih tahu ya. Barangkali mungkin Pak Ansor tahu, aku kandani, Pak. Jangan aku terus yang ditanya, Pak. Oke. 84. Gedung Pusoko tersebut cukup tebal sehingga radiasi dari si Jamus tidak bisa keluar. Sehingga nggak ini, Pak, nggak akan semudah itu kedetek karena memang terlalu susah untuk deteksi di wilayah itu. Walaupun dusun pinggir kali ini pernah kita foto. Lanjut, Pak. 85. Hal ini agar pengaruh dari si Jamus tersebut tidak membuat pinter peradaban Kolobendo. Karena efek yang itu memang gitu sih. Jadi tiba-tiba orangnya jadi terbuka pikirannya dan tiba-tiba gampang berpikir aja, Pak, mengembangkan teknologi dan sebagainya. Makanya di tempat yang ketika Jamus itu berada kan orangnya tiba-tiba pinter-pinter gitu kan. Oke. Lanjut, Pak. 86. Karena peradaban Kolobendo, kalau pinter hanya akan merusak Arcopodo. Nah, yang jelas seperti itu, Pak. Karena memang tujuannya kan memang pengen menangi dewe toh, cuma Kolobendo itu. Lanjut, Pak. 87. Karena peradaban Kolobendo sangat bangga kalau bisa menciptakan senjata yang sangat berbahaya. Ya kalau belum pinter aja udah kayak gitu, Pak. Kalau pinter kayak apa? Apa teni wong ngentek-ngentek ke jagat malah nantinya. Lanjut, Pak. 88. Sang Hyang Betara Bayu sangat mengawasi proses kembalinya Jamus tersebut ke Medang Kamulyan. Ya karena salah satu Mahaprabu yang dulu berkuasa di sana kan titisannya Betara Bayu dan kemudian saat ini putrinya yang sedang memegang kerajaan itu dari dulu sampai sekarang. Lanjut, Pak. 89. Karena Mahaprabu Kalingga adalah titisan dari Sang Hyang Betara Bayu. Itu sudah pernah dijelaskan di cerita episode kapan saya lupa, tapi sudah pernah. Awal-awal. 90. Sehingga jika ada radiasi yang keluar dari Gedung Pusoko, radiasi itu akan dinetralkan oleh Sang Hyang Betara Bayu agar peradaban Kolobendo tidak mendapatkan radiasi yang bisa membuat masyarakat Kolobendo menjadi lebih pintar. Jadi kalau tiba-tiba ada angin gede dan sebagainya, terus tiba-tiba hilang lagi, yang susah dilacak oleh BMKG, ya jangan kaget. Itu karena hal seperti itu. Kayak gitu. Karena sudah 90, aku disclaimer dulu, saat ini Atlantis Research Center tidak kerjasama lagi dengan akun Nogo Tapa Angin atau Timihah tadi, karena dia melakukan ritual tidak sesuai ARC, yaitu ritual siraman. Terus semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya jangan percaya. Siapa nyuruh percaya, ngeyel wae. Terus ini kalau nasi goreng Mas Agung, aku tuh nggak pernah pakai serit, nggak pernah pakai ini, akhirnya cuma punya sisir biasa. Sisir saya tuh kayak gini.
kayak gini, kayak godol. Saya nggak punya. Mbak nggak ada suara nih Mbak Omeng. Masih ke mute ya? Ini teachernya. Nggak punya sering itu Coba juga tuh, Mbak. enggak Lapor. punya. Kalau yang Eh, dari ini Mbak, silakan. gini. Sing adem. Pamer sisir. Satu lagi yang sisirku kayak gini, Mbak. Yang cerita kok Ini nggak bisa ditekuk. di tempatku. Enggak. Kalau ini kan yang standar kalau kita ke Jepang, Mbak, dapat di hotel-hotel pasti sisirnya kayak gini. Enggak. Kalau Itu gini Mas, sisirnya Mbak, mesti belum pernah aku. Ngapusi. Itu bukan sisir kali, Mbak. yang penting ada bulu-bulunya gitu. Hmm. Ini perlu dibacain disclaimer lagi Iya, nggak Mas? perlu Mbak. Bentar, tak bacain. Disclaimer pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Disclaimer kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Disclaimer ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, Mas. Oke. Nggih. Ya udah, Nggih. ada yang Pak Arsa mau tanyakan lagi nggak Pak? Cukup, Mbak Mas Vicky kan Agung. nanti itu di bagian akhir. Mintanya di 105 karena jaringan kayak tadi aja kan ada gambarnya ada apa namanya kayak ada bimbang gitu kan. Nggih. Oke. Cukup. Kita lanjut saja. Nggih. Lanjut saja, Pak. Oke, ya wis yuk dilanjut. Oke. Nggih. 91. Sehingga ciri-ciri gedung pusaka tempat menyimpan jamus yang ada di Kerajaan Medang Kamulyan di daerah itu terkadang ada angin gede mendadak tanpa ada sebabnya. Baru aja disebut ya. Oke. Oke, lanjut Pak. 92. Dan angin tersebut muncul dalam kondisi mendadak dan tiba-tiba juga berhenti mendadak. Jadi kalau mau dilacak pakai BMKG nggak akan bisa itu, karena memang itu yang membuat kondisi itu adalah seorang Bathara ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak kok Mbak. 93. Namun karena angin tersebut dikendalikan oleh Sang Hyang Bathara Bayu, walaupun anginnya besar tapi tidak akan merusak rumah atau apapun milik peradaban Kalabendo. Karena beliau bukan dewa perusak Pak. Yang dapat dan perusak kan bukan beliau. Lanjut Pak. 94. Namun angin tersebut cukup mengganggu perjalanan yang menggunakan kendaraan. Ya karena lumayan gede. Terutama yang naik motor sih. Lanjut Pak. 95. Maka sangat disarankan agar kalau angin tersebut muncul, sebaiknya jangan mendekat atau berhenti berkendara. Istirahat dulu lah, ngopi-ngopi dulu gitu. Atau makan dulu. Lanjut Pak. 96. Karena angin tersebut hanya akan bertiup paling lama 15 menit. 15 menit emang Jawa loh Pak. Jadi OTW gitu kan, saya sih turu gitu kan. Molornya itu yang kakak. 15 menitnya orang Jawa loh ya, aku udah ngasih peringatan. 15 menitnya orang Jawa loh, bukan 15 menitnya Bathara loh ya. Lanjut Pak. 97. Keberadaan pusaka abu-abu tersebut yang sangat misterius mengakibatkan peradaban Kalabendo menyebut daerah misterius menjadi daerah abu-abu. Kalau
orang negara orang menyebutnya gray area gitu Pak biasanya. Nggih, gray area. Oke, lanjut Pak. 98. Selain itu, pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh teknologi dianggap sebagai masih berada di dalam zona abu-abu. Dan biasanya diabaikan Pak, atau terus dinengki sampai lama banget lah. Setelah Oke. itu dibalas dengan jawaban, oh itu tidak ada, itu ini, itu ngawur, tuh gitu akhirnya. Karena mereka nggak bisa menjelaskan. Contohnya pahala kencana yang Oke. digerobokan kan di awal-awal nggak mau dibahas, tapi setelah lama kejadiannya dan orang udah mulai pada lupa baru dibahas Pak. Oke, Gitu. betul. Lanjut Pak. Oke. 99. Jika malam hari, ketika radiasi keluar dari gedung pusoko, maka akan terlihat daerah tersebut menjadi lebih terang. Ya, masalahnya tapi orang waspada dengan itu apa enggak? Biasanya kan orang tidak waspada dengan wilayah seperti itu ya, walaupun tempatnya itu kelihatan banget menyalang, tapi itu hutan mereka nggak sadar. Mungkin mereka berpikir di belakang hutan atau di hutan itu ada lampunya gitu. Mungkin gitu ya. Lanjut. 100. Tetapi mendadak akan ada angin besar sehingga menjadi gelap kembali. Memang ditutupin sama Bedoro Bayu sih, sehingga susah emang dilacak. Lanjut Pak. 101. 5 jamus tadi akan kembali bersatu pada saat munculnya puspo tajem di angkasa. Nah itu kapan? Aku kurang paham gitu. Saya bukan kurang jualan tahu, jadi nggak tahu. Lanjut Pak. 102. Karena pada saat munculnya puspo tajem itu berarti yang berhak atas jamus tersebut sudah datang. Ya, moga-moga lebih cepat datangnya gitu Pak. Lanjut Pak. 103. Sehingga jamusnya bukan jadi 4 lagi, tapi ada 5. Tapi tiap jamus memiliki sodo lebih dari 4, tapi kurang dari 6. Itu berapa? Ya itu ya. Lanjut Pak. 104. Tapi jamus tersebut hanya ada dalam cerita ARSC. Jadi mohon jangan dipercaya. Boleh tambah lagi Mas Agung. Ngeyelo wae gitu Mas Agung. Iya. Namanya cerita kok mah dipercaya. Ada Yeli ya kono atau mau jenenge dongeng gitu kan. Ya bingung gitu kan kadang-kadang saya itu dipercaya orang, aku cuma dongeng loh Pak. Bisa dipercaya orang. Ya, lanjut Pak. Terakhir. Slide 105 yang terakhir. Pusaka luhur kang murca saking Nuswantara arsa pun wangsul mring astonipun Sang Dewi Medang Kamulyan kadya angin-angin kang ngasta kamulyanipun Tribhuwana. Nah, ini kan udah selesai berarti apa namanya? Ya untuk yang negara Rom yang jelas ini loh ya, saya sudah memberitahukan apa yang akan terjadi di negara Rom. Kalau negara kita, aku malah ngerti di negara Rom bahwa tunda demit tetap akan terjadi. Jadi kalau mereka menutup-nutupi terus, yang terjadi malah akan makin banyak. Karena selama tunda demit itu tidak dinyatakan terbuka, berarti akan dikirim terus, diperbanyak terus jumlah Mbak Kunti yang mudik ke sana gitu ya. Jadi untuk pangeran perang mobil, nah memang tunda demit ora kejadian di negara nih, harusnya berani pulang ke Buckingham. Gitu ya. Terus untuk 545 dan 585 udara senjatanya dijaga beneran ya. Karena nanti tidak godolanan. Jangan kalau terjadi ledakan atau apa minimal dari ARC sudah memberitahukan dulu. Jadi ini bukan mengancam, tidak, kita hanya justru malah nek iso apa namanya, nek iso itu di sana juga terkendali gitu loh, pulangnya Mbak Kunti di sana juga terkendali. Terus Apa? untuk ini wartawan atau reporter televisi dan sebagainya yang ada di negara Rom, kalau kira-kira ngikiknya sudah agak aneh, mending jangan tampil di media apa televisi ya, itu ndak isin dewe gitu. Terus untuk yang ada di parlemennya sana, kalau mulai ngikik bersama, mending jangan ikut rapat di parlemen, nanti ndak mending tunggu yura cetha gitu.
termasuk Perdana Menteri ini ya. Sekarang belum memang, tapi kalau sudah sampai di titik itu, karena kalau nggak diakoni terus makin lama makin ini. Apalagi kalau Mbak Kunti dipadaki jaran, serah mungkin terima itu pasti malah akan makin 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 ini apa namanya makin menunjukkan eksistensinya gitu. Nah di sini kita ini hanya bertugas mengembalikan apa yang harusnya ada di negaranya sana. Jadi ya harusnya itu diterima dengan baik. Wong itu bandane wong tuane dhewe gitu. Wong tuane ono itu bukan wong tuaku itu. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada rudal mabur dhewe menggak gak bisa dikendalikan ya mereka jangan heran. Itu semua ada yang naik gitu ya. Termasuk jalan lepas sampai nabrak-nabrak dan sebagainya itu bandane wong tuanya sana sendiri. Gitu. Jadi monggo diopeni kita melepaskan bertahap dan saat ini makin ke sana akan makin banyak. Perhitunganku mungkin per 1 meter nanti 80 Mbak Kunti yang akan menduduki lokasi di sana gitu. Sekarang belum mencapai segitu, makanya belum rame. Gitu. Ya mungkin Mbak Omeng, Mbak Vicky dimasukin lagi atau ada pertanyaan Mbak? Langsung. Nggak, langsung Mbak Vicky aja nggih. Niki udah online. Oh, enggak. Sebentar. Halo Mbak. Monggo. Suaranya kurang kenceng itu Mbak. Mbak Vicky nggak ada suaranya. Suaranya kurang. Nah, coba Mbak. Ngomong Mbak. Sebentar, Mbak. Ya, sekarang mulai dengar tadi suaranya kecil soalnya tadi. Hah? Sekarang masih kecil. Enggak sekarang. Sekarang dengar. Hah? Iya. Apa Mbak? Kecil banget. Enggak. Nggak sama sekali atau gimana? Lanjut Mbak. Udah kedengeran kan? Oh, lanjut udah. Ya. Kedengaran suaraku nggak Mbak? Mas, Mbak Vicky kedengar suaraku nggak? Dengar suaraku nggak? dengar. Oh, Oke. Sekarang lanjut Mbak. Monggo. Oke Mas, pertanyaanku ada beberapa. Ini Mas, kalau Kresna Triwikromo jadi buto gede banget yang dikenal dengan Aji Bolosewu, apakah itu wujud satu buto dengan tinggi 7 gunung Anaan atau jadi 1000 buto Mas? Ada satu yang jadi 7 gunung Anaan tapi di kakinya ada 1000 buto Mbak. Kan namanya Bolosewu, judulnya Sewu Mbak. Oke. Terus ini Mas, ada lagi Mas, datangnya Traha Bekasaan yang dimulai dari Mbak Kunti di Tanah Rum itu sebagai tanda karena janji yang dilanggar atau untuk hal yang lain lagi Mas? Yang pertama jelas karena janji yang dilanggar Mbak. Yang jelas karena janji yang dilanggar. Tapi memang dalam melanggarnya janji mereka itu ada dalam perhitungan leluhur kita gitu Mbak. Karena leluhur kita ngerti bahwa nanti memang harus Mbak Kunti ini harus latihan dulu untuk mengerti apa yang menjadi perintah untuk mereka gitu kan. Jadi pada saat waktunya tepat untuk menggunakan Mbak Kuntinya sudah ngerti diperintah gitu loh Mbak. Istilahnya kalau Mbak waktu pertama kali pelihara anjing kan anjing itu harus dilatih dengan benar dulu loh Mbak sebelum dia di kon ngopo gitu. Nah setelah ngerti akan perintah dari manusia baru dia bisa disuruh gitu Mbak. Oke Mas. Terus masih ada lagi Mas. Persiapan yang dilakukan terhadap Mbak Kunti apa juga akan dilakukan kepada Bekasaan yang lain Mas? Bekasaan yang lain itu istilahnya masih sekunder ya Mbak. Jadi diutamakan Mbak Kunti dulu. Tapi kalau Mbak Kunti ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah, mungkin bekasaan yang lain harus diturunkan juga. Gitu. Jadi sekarang ini dalam proses menghitung kira-kira ini bisa efektif nggak? Kalau kira-kira nggak efektif ya berarti nanti harus ada bekasaan yang lain Mbak. Dengan sangat terpaksa mungkin yang karnivora pun harus disuruh turun. Gitu. Apakah teknologi bisa mengatasi itu apa enggak gitu nanti kan tinggal begitu ya. Oke Mas.
Terus ini Mas, lagi jika sudah terjadi goro-goro karena saking gedenya kemurkaan para Trahdru Bikso, apakah nantinya bisa dihentikan dengan datangnya Jim Setan Perayangan yang ada di bawah kendalinya sang SP, Mas? Oh bisa Mbak, karena jumlah mereka kalah banyak yang pertama itu, terus yang kedua eh, mereka juga pada posisi yang hanya apa namanya eh, mereka gede doang Mbak, tapi jumlah mereka nggak banyak dan ternyata dari mereka juga kadang-kadang masih ada yang takut dengan kalau ngelihat Pak Kunti gitu loh. Contohnya yang berpakaian hitam-hitam yang saat ini terus nggak berani kelihatan itu loh Mbak, yang menghilang dari televisi saat ini loh. Langsung diganti Oke. presidennya terus kalau jenderal-jenderalnya. Padahal aku di koloni semalam loh. Mas, masih ada 2 pertanyaan terakhir, Mas. Apakah sama kemunculannya Jin Setan Perayangan tadi dengan Dewi Wikrowonya Bathara Wisnu, Mas? Dapat dikatakan hampir mirip, cuman kalau Trivikramonya Bathara Wisnu kan itu untuk memulai Bratayuda. Justru memulai Bratayuda. Tapi kalau ini kan untuk menghentikan perang, Mbak. Untuk menghentikan perang Oke. besar. Terus Mas, pertanyaan terakhir. Apakah makhluk yang selama ini dianggap jahat itu justru yang akan membantu kedatangan zaman Kala Subuh, Mas, kalau dengan penjelasan-penjelasan Mas Agung yang tadi, Mas? Ya, emang iya seperti itu. Makanya nenggone di semua jonggo kan ditulis seperti itu, Mbak, bahwa nanti akan ngereh ke sakabeng demit jin setan Priprayangan untuk nepuk itu nanti. Dan hampir di semua jonggo kan ketulisnya begitu. Kecuali yang jonggo yang aku nggak tahu ya. Jonggo yang nggak tahu, mungkin ada gitu. Wong itu aja ada ini kok besok bakal ono apa wewe putih ngabraseng wedon dan sebagainya gitu kan Mbak. Tetap ada dari kalangan seperti itu nanti yang digunakan untuk ngabraseng wedon. Wedon kan memedi yang hanya nakut-nakutin orang loh Mbak. Ya, Gitu. Apa nih Mbak? terima kasih atas jawabannya. Tapi ini Mas, sorry aku mau mengedikit. Jadi misalkan barusan chatan sama ini ya, tim Bandung ya, Menyaners Bandung. Terus mereka ternyata lagi nobar, Mas. Nah, terus mereka bikin video di luar, cuman mereka minta kalau misalnya bisa ditayangin, cuman ini aku usahain gitu kan. Terus ini coba aku jadi Mbak Oming video call aku, tapi aku akan ngarahkan kameraku ke HP yang satunya, jadi coba semoga masih masuk suaranya. HP ke HP ya? Ntar ya Mas, ntar. Komentarnya dulu. Iya, Mas Ferry juga WA saya lagi nobar Mas Ansor gitu. Nah, sebentar, baru. Gambarnya nggak bisa ngemati aku Mbak, karena goyang terus. Nggak bisa lihat aku. Ya pokoknya tahu di sana lagi ada nobar rame-rame ya, lagi rame. Ada berapa? Masuk apa suaranya kedengeran nggak Mas? Enggak ya Mbak, nggak denger aku. Karena cheat gitu loh. Oh, enggak. Atau Tapi enggak mending video call ke aku. Kalau video call nggak ini ya, karena memang gitu Mas. Nanti ini aja apa aku kasih ke Mbak Oming dan Mbak Jo, tim bayangan untuk ini Mas upload di ini di YouTube. Jadi Iya. disclaimer. Oke. Nah. Apa Mas? Enggak. Udah kok Mbak. Enggak oke. Cuma kan ngomong oke. Oke. Aku nggak nyangka aja berarti mereka itu
satu satu akun dipakai rame-rame. Terus aku curiga ini kalau misalnya yang nonton 30 akun ya, yang nonton apa lebih ini, itu tuh berarti kalau misalnya satu HP itu bisa juga nggak ditonton cuma satu orang gitu loh, Mas. Iya. Ya kan? Ini 162 tadi, 462 tertinggi yang itu aku lihat. Nggak tahu kalau Pak Ansar nggak sempat berapa Pak? Kalau saya sempat 162 tadi. Saya ini kalau sekarang ini 146. Kalau tadi saya nggak memperhatikan Mas Agung. Kayaknya sih lebih sih memang. Ya, kan tadi sempat lihat di Oke. 162 pas di waktu saya lihat. Oke. Keren. Ya, oke Oke. mungkin ini ya. Aku sekalian lagi menegaskan sekali lagi ya bahwa pengiriman Mbak Kunti ke negara Rom itu bukan karena kita sentimen ya atau kita benci, itu enggak, tapi kan justru karena ini itu perintah karena harus mengembalikan punyanya orang. Seperti kita jamu sekali mau sodo aja nggak dibalik ke, ya kita tetap akan minta kembali kan. Gitu Mbak, Bang itu punya negara kita gitu. Ya, kalau kalau Mbak Kunti itu bukan punya negara kita gitu loh, ya harus dikembalikan tuh kepada pemiliknya gitu. Jadi kalau di sana mulai terjadi apa-apa itu, yang penting kita sudah ngasih tahu bagaimana ngajarinya. Kalau mereka nggak ngerti cara ngajarinya, silahkan lihat di episode waktu zaman Prabu Klopo Gading. Jadi mereka nggak ada alasan kalau mereka ngomong profilernya tidak menemukan, bagaimananya salah besar karena kita sudah memberitahukan di 206 ya Pak ya. Oke. 206 ya Pak Ansor ya, kita sudah Oke. memberitahukan sih. Kalau dari M16 tidak menemukan ini apa cara pengendaliannya, salah mereka karena mereka sudah kita beritahukan secara profilernya mereka itu seperti apa, terus episode untuk menangani mereka juga pernah ada di sini Oke. gitu. Betul. Jadi bukan karena kita benci, bukan karena kita sentimen, bukan karena kita ngancam, tapi itu harga benda yang mereka, jadi ya kita kembalikan. Kita bukan bangsa maling gitu masalahnya. Kalau mereka memang mereka katakan maling memang iya gitu, tapi kalau kita bukan bangsa maling gitu. Apa deh ke gitu. Itu Oke. Pak, Oke. masalah tuh. Oke. Orang ngancam tuh orang Oke. balik nek Betul. kita duduk barangnya dewe terus yuk diaku-aku ya Betul. namanya kita salah lah. Oke. Duduk Oke. barangnya dewe. Laras. Oke. Makanya Oke. pada saat mengembalikan kita juga memberitahukan cara mengendalikannya bagaimana, cara Oke. ngopeninnya piye gitu kan. Terus Oke. yang membahayakan kira-kira apa, kita juga sudah memberitahukan yang membahayakan kira-kira bagaimana ngatasinya Oke. gitu. Jangan malah 545 sama 585 melu ngakak, melu ngikik gitu koyo jarane gitu loh. Aja terus orang pada kira jaran malah nusul malah repot gitu kan. Gitu, Pak. Oke. 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 Betul. Oke, gitu dulu. Mas Agung, Oke. tangget satu Mas Agung. Terkait pertanyaan Mas Agung yang 2 minggu kemarin, apa sudah di screening sama Pati-Batik Madrid Mas Agung? Ya sudah. Cuman Sudah. masalahnya kan jumlah yang di itu tuh banyak banget Pak, dan pengendalikannya itu memang kewalahan sih dari Malawapati karena jumlahnya kelewat banyak memang. Apalagi kan ini sudah mulai menyebar ke mereka-mereka yang menggunakan bahasanya Bongsorom kan Pak. Hmm. Jadi kan jelas itu tempat si Om itu si Paman juga pasti akan didatangi toh Pak. Makanya meleset tekan Meksiko segala gitu. Tapi pasti akan didatangi. Karena tujuan paling utama jelas sekarang saat ini adalah pusat teknologi itu ada di mana, terus apakah teknologi bisa mengatasi Mbak Kunti gitu kan. Yang perlu itu toh Pak. Gitu. Dan apakah mereka akan menutup berita itu? Kalau menutup berita itu berarti tambahi lagi gitu. Gampang. Nutup tambahi gitu. Karena jumlah mereka sangat banyak Pak. Mereka menutup berita tambahi terus. Karena supaya kita juga nggak kebebanan dengan bukan barang punya kita gitu kan, jadi itu punya mereka kan, ya kita balik atau dipercepat pengembaliannya gitu. Cuman kalau dipercepat pengembaliannya itu kan kadang-kadang khawatirnya salah sasaran itu Pak. Saya karena negara mana tapi kan malah kenanya ke Rom tapi malah ke Jaban Langkai gitu. Nah, supaya nggak terjadi seperti itu harus bertahap sih. Gitu Pak. Ini Mas Agung ada yang tanya.
tadi ada beberapa yang tanya terkait apa itu cahaya hijau yang di langit kemarin Mas Agung. Itu pertanda apa Mas Agung? Yang jelas tidak ada hubungannya dengan sumbu apa itu loh ya, yang dari lor lor kidul apa kidul wetan atau ngetan ngulon atau gimana itu ya. Tidak ada hubungannya sama itu ya yang pertama ya. Dan Oke. itu harusnya menjelaskan mereka karena kan mereka yang punya tempat Pak, harusnya mereka tahu Oke. itu apa gitu. Nek apa ra ngerti kebangetan berarti dan kono ki pantes ora gitu diakoni dadi panutan gitu kan. Kudune kono sih Oke. jelasin apa gitu. Karena kalau aku yang jelasin wong kejadiannya tidak di Cilengse ya Pak. Jadi kan aku ra iso Ah, jelaske. oke. Oke, oke, Iya, oke. Pak. Hmm. Oke, oke. Kecuali kalau kopdar lah, baru saya ngomong. Tapi kalau kayak gini nggak bisa Pak. Nanti nggak Oke, kono ngaku-ngaku jelaskinnya begitu gitu. oke, betul. Oke. Cukup, matur nuwun Mas Agung. Oke. Udah cukup Mbak. Mbak Omeng suaranya nggak ada, mic-nya dinyalain dulu. Sorry, sorry Mas. Ini katanya Menyanar Tuban juga lagi nobar Mas. Ya, betul. Sinyal Tuban juga nobar, Mas Wahyu CS. Wah Nggih. jadi akeh dong berarti ini ya. Sing nonton nobar. Iya, Jangan dongeng kok banyak soalnya yang Mas, nobar. Padahal yang ditonton apa sih Pak? Ya ampun, yang dengerin apaan tuh ya? Gak ada yang didengerin gitu. Itu cuma itu tadi ya, kalau apa namanya jam itu menjadi lebih lambat atau lebih cepat, terutama lebih cepat, itu mohon jangan langsung menuduh jamnya rusak. Itu dulu. Walaupun mungkin iya gitu. Jadi yang penting harus mulai mengerti bahwa Majapahit kalau bertindak jadi seperti itu gitu. Karena supaya kalau untuk tentara itu kan misalkan jalan nyocokin waktu jadi raiso pas gitu loh Pak. Yang diharapkan gitu kan. Ini bukan yang di Nusantara ya, yang di sana yang terutama untuk yang di sini kena efeknya sidik lah Oke, perubahan jamnya. oke, oke, oke. Oke, cukup Pak Omeng. Ya, gitu ampun. ya Mbak. Ini ada titipan dari Mbak Vicky karena tadi Mbak Vicky-nya langsung keputus WhatsApp-nya. Jadi mohon izin Mas, katanya Omeng yang nutup Iya. untuk Enggak. IG live-nya. Pak Ansor ada yang mau disampaikan lagi, sudah cukup? Cukup, Pak Omeng. Cukup? Oke, Oke. baik. Omeng langsung tutup ya Mas? Iya. Sebentar. Kang Arso Purnaning IG live kita dinten menika. Gung ing panuwun dumateng Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo. Kang sampun kersa paring pitedah saha pituntun saha arsa mbabar sedaya puspiter rum. Saha lalangen rumilangoni meradapeng tumejo tara. Mugi amandangi sabawana wis suka tentreming bumi. Mugi sasmita menika maweh semsening pangekti srana tumurunipun Wahyu Jati ing Nuswantara. Saya dengan Omeng, ada Mbak Vicky Ananda, Mas Agung Bimo Sutejo, dan Pak Ansor mengucapkan selamat malam dan salam menyan. Ya. Salamnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.